Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik, persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor, bekerja sama dengan RRI Bogor. Bersama saya, John Sis, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar gereja Katolik. Nah, Sobat BMV dan para pendengar yang terkasih, memulai siaran pada malam hari ini saya mau tanya nih, siapa dulu yang waktu sekolah pernah terlibat dalam gerakan pramuka? Pastikan waktu SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah juga terlibat dalam gerakan pramuka. Nah, hari ini kita mau ngobrolin yang nyerempet-nyerempet sama pramuka. Mungkin teman-teman akan mikir, di mana letak gerejanya, di mana letak kekatolikan ya, nanti kita akan ulas. Nah, hari ini telah hadir bersama dengan saya Kak Deo nih, selaku staf Manorga, Manajemen Organisasi TKK MNPK. Apaan sih TKK MNPK? Nah, kita langsung panggil Kak Deo. Kak Deo, selamat malam, sehat? Selamat malam Kak Jonsis. Halo, salam sehat juga. Puji Tuhan masih sehat. Ya. Puji Tuhan. Kak Deo, mungkin sebelum kita masuk ke ngobrolin soal tadi ya, kepramukaan dengan ciri khas atau mungkin pramuka Katolik kali ya, kita nggak tahu juga nih. Boleh dong Kak Deo kenalan dulu mungkin kesibukan, kemudian di pramuka tadi apa sih TKK MNPK, lalu mungkin apapun yang perlu para pendengar ketahui Kak. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Jonsis. Katanya ada pepatah bila tak kenal maka tak sayang ya. Tapi kalau saya sebenarnya pengennya dicintai begitu, bukan hanya disayang. Perkenalkan teman-teman semua pendengar dan penonton dimanapun teman-teman berada. Nama saya Johannes Dedio Christian Chandra. Kebetulan saya sampai detik ini masih menjadi seorang pramuka, dan tepat tahun 2022 ini 20 tahun berkaryanya saya masih siaga, kemudian penggalang, terus kemudian penegak, pandega, dan sekarang saya berpeci itu berarti menjadi seorang pembina. Jadi tahun 2022 kebetulan adalah tahun yang sangat mengesankan buat saya. Itu adalah tahun ke-20 saya menjadi seorang pramuka. Keseharian tentunya tidak jauh juga dari bidang pelatihan, kemudian suka menulis, menjadi seorang penulis buku di buku agama terbitan PT Ethos Logos Pathos. Lalu apa lagi ya? Itu saja. Kemudian dipercaya untuk menjadi seorang pembina, dan kebetulan saja yang tadi Kak Jonsis sampaikan, jadi pengurus TKK MNPK. Ini sebenarnya bukan wilayah saya sebenarnya untuk berbicara ini, tapi karena permintaan dari teman-teman RRI Bogor begitu ya, boleh saya coba untuk bercerita dan membagikan sedikit tentang pramuka di gereja Katolik atau di sekolah Katolik itu. Begitu Kak Jonsis. Baik Kak Deo. Tadi Kak Deo sudah kenalan singkat nih. Semoga, saya yakin sih pasti ya Kak Deo kan orang yang cukup dikenal nih di Keuskupan Bogor, bahkan di nasional. Jadi pasti udah pada kenal nih sama Kak Deo sebenarnya, sobat-sobat pendengar dan dimanapun Anda berada. Nah Kak Deo, tadi Kak Deo sebutkan tentang TKK MNPK. Nah ini kalau tadi saya bilang gereja tuh punya pramuka Katolik, atau gimana Kak? Benar nggak sih gereja punya pramuka Katolik? Kemudian apa hubungannya dengan TKK MNPK tadi Kak? Boleh Kak dijelaskan Kak? Baik, terima kasih Kak Jonsis. Ini harus diluruskan dengan sangat-sangat baik, teman-teman pendengar dan teman-teman dimanapun berada begitu ya. Ada yang namanya Kuartir Nasional, itu harus diluruskan dulu. Kuartir Nasional ada yang mengurusi semua pramukaan di seluruh Indonesia begitu ya. Sudah digedungkan dan di tahun 1961 begitu ya, sudah menjadi Hari Gerakan Pramuka dari 14 Agustus yang nanti 4 hari lagi kita akan rayakan begitu. Nah, kemudian Kuartir Nasional punya kuartir-kuartir di tempat-tempatnya di daerah, kemudian di cabang, kemudian sampai dengan gugus depan. Gugus depan itu biasanya yang dikenal di sekolah. Lambat laun kita sudah melupakan kegiatan-kegiatan yang namanya kegiatan gugus depan, fokusnya hanya kegiatan kuartir saja. Tapi lalu ada yang namanya tim kerja kepramukaan Majelis Nasional Pendidikan Katolik atau disingkat dengan TKK MNPK. Ini bukan pramuka Katolik, Kak Jonsis dan teman-teman semua. Salah dong saya berarti. Apa tuh Kak? Ya nggak apa-apa, ini harus diluruskan. Mungkin keberadaan saya di sini coba untuk meluruskan. Karena banyak juga teman-teman saya di luar sana
yang tentunya tidak beragama Katolik berpikir bahwa TKKMNPK itu adalah pramuka yang beragama Katolik. Nah, sedangkan TKKMNPK adalah mereka yang apa namanya ada di dasar di sekolah-sekolah Katolik. Dan di sekolah-sekolah Katolik itu kan tidak semua orangnya beragama Katolik, Kak Jonsis dan teman-teman Betul, semuanya. Kak, betul. Ada yang beragama Islam, ada yang Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Konghucu, dan lain-lain. Jadi mereka semua yang ada di sekolah Katolik kita sediakan tempat di mana itu adalah TKKMNPK. Itu nasionalnya. Sedangkan kalau di basis keuskupan, ya ada yang namanya TKKMPK. Ya, kebetulan di Bogor ini TKKMPK Keuskupan Bogor. Kalau yang lain bagaimana? Ada juga TKKMPK Surabaya dan lain-lain. Uniknya, yang istimewanya adalah di Semarang, karena Semarang cukup besar, disebutnya bukan TKKMPK Semarang, Kak, tetapi dibagi Apa tuh, Kak? berpikepan. Zaman disebutnya dengan Oh, BKS, begitu ya. Nah, ada BKS Surakarta, ada BKS ada BKS Surakarta dia, ada Kedu, kemudian ada Yogyakarta, begitu ya. Dan tentunya itu berkaitan dengan Fikepan. Tapi pada prinsipnya mereka semua yang ada di Kuskupan itu semua mengurusi yang ada di sekolah-sekolah Katolik di bawah naungan Kuskupan, MPK, di MPK-nya, Majelis Pendidikan Katoliknya. Yang tentunya itu semua sudah ada badan hukumnya, badan koordinasinya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan pramuka itu apakah pramuka berdasarkan agama? Tidak. Artinya semua itu pramuka ya satu. Yang namanya Praja Muda Karana itu ya menjadi sebuah kesatuan, punya ada agama Islam, ada Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, semuanya bisa menggunakan seragam pramuka seperti saya dan mungkin teman-teman yang lainnya yang pernah mengalami menjadi seorang pramuka begitu. Nah, itu dulu sih Kak Jonsis yang harus digarisbawahi. Jadi bahkan kami pengurus TKK di manapun di MPK maupun di BKS begitu ya, itu juga ada mereka yang beragama di luar dari Katolik. Ya, oh, jadi ah, pengurus juga gitu, Kak. iya betul. Jadi pengurus bisa ikutan kegiatannya dan kebetulan kegiatannya pun juga besar. Artinya ada kegiatan akbar, ada kegiatan akbarnya yang nanti tahun 2023 dan 2024 akan digaungkan besarnya. Jadi 2023 boleh saya sedikit bocorkan ya. Itu Monggo, kegiatannya monggo, Kak. untuk para penegak usia dan pandega, usia dari 16 sampai dengan 25 ya, penegak dan pandega itu ada yang namanya Rovers Adventure Leader. Nah, ini mungkin dulu Kak Oh, Jonsis pernah RAL. meliput ya RAL Iya, gitu. RAL Pernah pertama ya di Jogja kalau nggak salah ya. RAL di Jogja pertama, keduanya di Bogor, dan yang ketiga di Tanjung Karang. Nah, Luar dulu biasa. kalau nggak salah Kak Jonsis pernah meliput di Regina Pacis begitu ya. Dan saya waktu itu kebetulan masih Pandega, masih pakai baret begitu. Nah, sekarang 2023 akan di Tanjung Karang, target pesertanya yang mungkin ratusan orang juga yang terpilih dari masing-masing gugus depan. Lagi-lagi yang dipilih bukan mereka yang beragama Katolik saja, Kak, tetapi mereka yang militansinya, yang tentunya kita punya dasar apa ya namanya, dasar hidup yang spiritualitas Kristianinya yang bisa dilakukan di sekolah Katolik begitu. Lalu 2024 khusus pembinanya itu di Palangkaraya. Mungkin teman-teman pendengar yang lain juga kalau misalkan dengar liputan ini, mari kakak-kakak pembina kita berbondong-bondong ke Palangkaraya 2024 begitu ya. Ke Palangkaraya itu namanya Temu Pembina. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang menjadi fasilitas yang difasilitasi oleh TKKMNPK ya. Tentunya dengan tujuan-tujuan yang berbeda-berbeda begitu ya. Nanti mungkin kita akan sedikit sambil kita cari obrolan-obrolan apa yang kira-kira bisa tujuan berbedanya itu seperti apa begitu. Siap, siap, Kak. Berarti tadi Hmm. bukan pramuka Katolik ya, tapi Hmm. pramuka yang ada di basis-basis sekolah-sekolah Katolik gitu, Kak ya, yang di Ya, bawah naungan MPK atau MNPK ya, Kak ya. ya, dan mungkin saya harus garis bawahi juga apa namanya, ada juga ya bagi mereka, misalkan Kak Jonsis nih, Kak Jonsis misalkan adalah seorang boleh dibilang kan bekerjanya sebagai pegawai swasta. Nah, dengan teman-teman itu terus kemudian aku pengen dong membina begitu kan ya. Lalu langsung saja bermarkas, misalkan bermarkasnya membinanya di Budi Mulia, di SMA Budi Mulia. Itu bisa, itu dilakukan bisa. Lalu bagaimana kalau misalkan oke, contohnya kalau Kak Jonsis kemudian sekarang sebagai pegawai swasta begitu punya usaha lalu pengen membina di sekolah negeri. Nah, itu bisa, tapi itu bisa kita fasilitasi untuk mereka yang beragama Katolik, Kak.
Jadi paham ya, ada dua Ya, hal yang ya. berbeda nih. Ya, artinya mereka yang di sekolah Katolik itu dibuka untuk semuanya, tapi bagi mereka yang pengen bergabung dengan TKK dan kebetulan itu adalah orang Katolik ya yang memiliki iman kepada Kristus ya dalam gereja Katolik, silakan bergabung dengan TKK dan tentunya di bawah koordinasi TKK masing-masing MPK Kuskupan ya yang tadi saya sebutkan dan kebetulan sudah hampir 25 ya MPK yang sudah bergabung ya, tapi jangan diminta saya sebutkan satu persatu gitu, panjang Banyak begitu ya. banget ya. Banyak banget begitu ya. Tapi yang pasti sekarang KKMNPK sedang merambah ke arah Amboinia begitu ya. Kalau di Merauke-nya ada Kak. Di Wah, Merauke ada yang paling KKMNPK. jauh udah ada nih berarti. Sudah ada di situ begitu. Dan mereka paling semangat kalau setiap kali kegiatan. Kemarin setiap kali kegiatan online tuh mereka pasti datang duluan ya karena Luar biasa. pengen 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 belajar begitu Kak. Iya, Gitu. iya. Berarti ini penegasan nih tadi dari Kak Deo untuk Sobat BMV dan para pendengar. Pramuka tuh bukan pas sekolah aja. Bahkan Yes. setelah lulus sekolah pada saat bekerja kita tetap bisa terlibat dalam gerakan pramuka ya Kak ya. Betul, betul. Kalau boleh saya cerita ya, eh saya itu kan dulu pernah jadi wartawan begitu ya. Saya tidak usah menyebutkan wartawan di mana, tetapi artinya ketika saya masih jadi wartawan pun, jadi saya masih jadi anggota pramuka, saya masih membina. Ya kebetulan membinanya di Mardiwaluya Cibinong. Secara administratif, saya ini adalah pembina di SMA Mardiwaluya Cibinong begitu, mengurusi para pandega. Pandega itu apa Kak? Mereka yang berusia 21 sampai 25 tahun yang kuliah nih dan yang bekerja. Nah, itu bermainnya tanda kutip bersama dengan Kadeo begitu ya. Lalu waktu pas saya masih menjadi seorang wartawan, oke saya punya waktu ketika mungkin hari Sabtu kita bertemu dulu 1 sampai dengan 2 jam kita latihan bersama. Lalu bukan hanya saya saja, banyak teman-teman di TKKMNPK bahkan di kuartir-kuartir cabang lain begitu ya. Mereka yang bukan seorang guru, bukan seorang anak sekolah, masih bisa jadi seorang bisa yang namanya menjadi seorang pembina pramuka bahkan jadi pramuka. Ada teman-teman saya yang pengusaha juga masih yang mungkin sudah berusia mohon maaf sudah lansia masih masih mau membina dan dipanggilnya ya itu Kak spesialnya Kak. Kalau Semua misalkan dipanggil ketika Kak ya. ya ketika nanti mungkin ketika saya udah berusia 50 tahun mungkin ya, saya Masih akan Kak Deo nih. masih saya pasti akan dipanggil Kadeo gitu ya. Jadi nggak akan ada perbedaan antara saya dengan yang lain begitu. Nah, terus dan ini kalau boleh agak sedikit geser sedikit ya. Artinya di Scout ya, artinya di sekolah apa namanya kepanduan di luar negeri begitu ya. Itu tuh nggak ada yang namanya mungkin mereka seorang pramuka yang tanda kutip ada di sekolah, Kak. Justru adalah distrik-distrik. Artinya mereka yang di Wilayah-wilayah gitu ya kelurahan, Kak ya. ya, Ya wilayah-wilayah gitu ya. Bukan wilayah-wilayah sekolah-sekolah lagi begitu ya. ya. Dan mereka itu semua ada di mana? Ya, saya pernah diceritakan oleh teman saya dari Australia begitu ya. Mereka bercerita bahwa ketika dia ketika lagi perjalanan begitu ya, ada seorang pramuka. Kakak pernah lihat waktu pas pembukaan Asian Games kemarin ya, Presiden Betul, betul. Jokowi nyebrangin itu ya, anak pramuka. Nah, Ya, itu kejadian seperti itu. Jadi benar-benar dihormati pramuka. Di sana luar tuh biasa dengan karya-karyanya Kak ya. ya gitu dan karena memang ya tadi punya melihat dari value-nya itu gitu. Dan di sini kan makanya keberadaan TKKMNPK bersama dengan TKKMPK dan BKS di seluruh Indonesia, kami pengen mengembalikan hal-hal seperti itu, Kak. Nilai-nilai kepramukaan yang selama ini yang sudah ditanamkan oleh Badan POL dilupakan. Begitu. Ya, dan teman-teman di rumah, Sobat BMV harus terlibat nih. Setelah siaran ini, kita lihat nanti berapa pasang mata yang melihat. Nah, itu semua harus terlibat dan mendukung gerakan pramuka ya, Kak ya. Ya, sebenarnya tidak menjadi keharusan ya. Artinya tidak menjadi seorang, ayo kamu harus pramuka gitu ya. Saya juga kadang-kadang tidak tidak setuju dengan cara pemerintah mengatakan, ayo pramuka wajib Mewajibkan tidak. gitu ya. Ya, padahal sebenarnya kan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan kepramukaan itu kan sebenarnya adalah sukarela begitu kan ya. Mereka ikut sukarela, tetapi ketika mereka sudah sukarela, mereka dapat tadi tuh value-value-nya. Nah, di TKKMNPK kita mau kembali mengembalikan value-value-nya dan
dalam nuansa Kristianinya, Kak. Nah, luar Begitu. biasa. Sebelum masuk ke situ, Kak, sebelum Oh, masuk ke nuansa Kristiani tadi, waduh, ini kan tadi Kak Dio sudah cerita ya, 20 tahun menggeluti kepramukaan nih. Tahun ini 20 tahun ya Kak ya, berkarya di Pramuka ya. Sebenarnya pengen tahu nih, saya yakin sobat pendengar di rumah dan sobat BMV pastinya juga ingin tahu. Ini 20 tahun tuh bukan waktu yang singkat, Kak. Apa sih, Kak, yang didapatkan dari ikut ini? Apa sih dampaknya terhadap Kak Deo sampai bisa bertahan 20 tahun mencintai gerakan ini, Kak? Boleh dong cerita kepada teman-teman di rumah? iya, iya betul. Ini adalah sebuah hal yang mungkin baru harus di launching sekarang di tanggal 10 Agustus hari ini nih ya. Tanggal 10 Agustus pukul berapa ini? Pukul 20 begitu ya. Luar Jadi artinya biasa. artinya sebenarnya bukan hanya apa saja yang didapat, tetapi pernah nggak sih, pertanyaan relevannya adalah pernah nggak sih Kak penat dengan pramuka begitu ya? Namanya Iya manusia kan, itu kan 20 tahun, masa tahun nggak ada begitu. jenuh, nggak ada bosen ya kayak Wah pakai iya baju itu yang sama mungkin. dengan pakai baju yang ya itu aja begitu kan ya, bajunya coklat lagi gitu kan, pakai bendera merah putih lagi setangan leher begitu. Tapi lagi-lagi mungkin saya harus garis bawahi dulu, yang pertama buat saya secara pribadi pramuka adalah panggilan jiwa Kak, panggilan hati. Mungkin sama halnya seperti ketika Yesus memanggil para rasul, mungkin agak sedikit spiritual dikit lah, nggak apa-apa ya. Artinya saya mungkin adalah seseorang yang secara tidak sengaja, karena sebenarnya ketika waktu pas masih siaga, ya saya waktu itu siaganya di Bekasi, Ya. saya tuh iseng sama teman saya nih, kawan saya juga, dan kebetulan kami berdua tuh waktu itu pernah jadi wartawan bareng di media massa itu, kemudian ketemu di Gambir, saya bilang, namanya Komar, Mar, lu masih inget gak dulu kita tuh bercanda-bercanda mau ikut pramuka? Nah, jadi dan saya masih bertahan sampai saat ini gitu ya. Jadi ceritanya dulu saya sama teman saya itu Komar itu ini Kak, apa namanya, iseng lihat orang-orang pada baris pakai baju pramuka, tuh saya bilang, Mar, seru banget Mar, coba yuk Mar, ikut yuk Mar gitu kan. Terus pilih 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 barungnya mana, pilih barungnya mana, ya udahlah asal aja gitu kan. Akhirnya nggak diterima lah Kak, dulu waktu itu masih ada sistem yang seperti itu, nggak diterima karena Oh. kami harus Malah ikut. malah nggak diterima nih Nggak awalnya. diterima Kak, nggak Oh, diterima. aduh. Karena saya dulu adalah pribadi yang anaknya yang cengeng, ya ini yang mungkin jadi latar belakangnya ya, cengeng, nggak bisa nggak bisa bersosialisasi. Saya adalah kalau dalam satu kelas itu saya duduk di pojok nangis mulu kalau nggak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Ya pokoknya ya mengerikan banget lah begitu kan, menyedihkan lah. Mungkin orang tua saya dulu kayak, waduh kok kamu ini banget sih gitu. Terus akhirnya sampai akhirnya waktu pas penggalang kita coba lagi, saya masih ingat banget regu pertama kami adalah namanya Elang. Nah, regu Elang itu Waduh. artinya yang menerima kami dengan lapang dada. Ya udahlah, terima aja. Yang satu Komar ini bengal, yang satu ini adalah anak cupu ya, si Dio ini cupu begitu ya. Udah ikut aja loh, udah ikut. Dan akhirnya iseng, saya nggak bisa menguasai namanya teknik pramuka, nggak bisa sama sekali, nggak bisa, baris aja nggak bisa, ikuti instruksi nggak bisa. Wah udah, pokoknya udahlah. Sampai akhirnya saya di SMP, dan kebetulan saya pindah ke Cibinong, keluarga saya pindah ke Cibinong. Lalu di Madiwalia Cibinong itu ada lagi kegiatan pramuka dan diwajibkan. Lagi-lagi saya sebenarnya ada produk wajib, pramuka wajib begitu ya. Awalnya Lalu berarti diwajibkan nih kayak. diwajibkan. Jadi Tapi jadi 20 tahun nih keterusan. nah, akhirnya lucunya saya ketika waktu itu jadi seorang apa namanya, bagian dari pramuka, ketemu sama teman-teman, lagi-lagi namanya regu elang juga, ya udahlah kita pakai nama regu elang. Akhirnya suka nih, kok kayaknya terusin aja deh, jadi penggalang rakit, penggalang terap. Ya udah deh, coba deh kita coba untuk ke penggalang dulu, ada namanya apa namanya, penggalang Garuda. Waktu itu saya pengen coba pramuka Garuda, gagal begitu ya, udahlah Yang akhirnya nasional kayak Garuda berarti ya. bukan nasional, tetapi tingkatannya ketika di setiap golongan begitu ya, dia sudah uh, Mahir. mendapatkan yang namanya penghargaan begitu ya, gitu. Oh, iya iya iya. Garudanya gitu ya. Siap Sampai siap. akhirnya di SMA Kak, di SMA yang sama, itu adalah menurut saya adalah challenge yang sangat luar biasa, di mana saya sebenarnya sangat berterima kasih. Makanya saya akan kembali ke Madiwali Cibinong, saya bilang, karena dia adalah tempat yang bikin saya cinta. Dari situlah jatuh cintanya di pramuka SMA Madiwali. Saya cinta sama pramukanya, dinamikanya saya ya banyaklah kejadian-kejadian uniknya, jatuh bangun begitu, sampai akhirnya ada peristiwa lucu. Jadi sebenarnya saya udahlah. Jadi sebenarnya nih ya, boleh latar belakangnya, saya dulu mau kuliah nggak jadi karena keluarga tidak punya biaya.
Akhirnya saya bingung Kak, ini gimana mengisi waktu kekosongan. Lalu pembina saya bilang, udah kamu ini aja jadi anak bener aja lah, latih pramuka begitu kan ya. Karena saat itu Oh, sudah mulai ke arah benar lah gitu ya, ke arah benar. Meskipun dulu juga iya masih iya. ada nggak benernya. Lalu akhirnya saya berang dan di situ saya diutus ke nasional, yaitu yang ke TKKMNPK itu. Dan disitulah akhirnya saya ketemu dengan para pembina dari seluruh Indonesia. Saya sadar bahwa pramuka bukan sekadar saya harus baris di lapangan. Pramuka bukan hanya sekadar saya main sandi-sandian atau semapur atau mungkin naik gunung dan lain-lain. Tetapi pramuka adalah bagaimana life skill dan soft skill itu benar-benar diasah. Lalu pertanyaan yang paling tadi dalamnya adalah kenapa masih mau? Karena buat Betul. saya pramuka itu adalah salah satu agen perubahan yang sangat luar biasa. Saya dulu nggak pernah bisa ngomong selancar ini kalau nggak karena pramuka. Saya kalau misalkan nggak ikut pramuka, saya mungkin nggak akan pernah bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Mungkin kalau misalkan saya seorang tidak di pramuka, saya tidak bisa menentukan arah dan hidup saya. Jadi buat saya secara pribadi, pramuka adalah panggilan hidup saya dan disinilah saya ingin berbalas budi begitu ya kepada kepada Baden Powell, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono. Yuk, saya Aha. akan coba untuk latih teman-teman saya, anak-anak muda saya yang lain, supaya mereka bisa lebih hebat daripada generasi-generasi sebelumnya. Dan ini uniknya Kak, sebenarnya tahun ini sebenarnya, aduh, gue pengen vakum dulu deh dari pramuka, istilahnya, Oh gitu. udahlah. Gue pengen, karena 2020, 2022 ini kayaknya waktu yang tepat begitu ya. Tapi nggak bisa ternyata Kak. Banyak hal yang harus dikerjakan. Salah satunya sekarang nih saya sedang menggarap buku sejarah TKKMNPK. Jadi mau nggak mau kan, nggak bisa yang namanya berhenti atau vakum dari pramuka. Gitu, Karena Kak. panggilan itu tadi kali kayak. Jadi Karena panggilan jenuh tadi. pasti datang kayaknya ya. Tapi pada akhirnya yang namanya jatuh cinta ya akan terus berjalan gitu kayak dengan tadi kepramukaan dan semoga kita pikir Kak Deo bisa memberikan hal yang sama kali ya ke anak-anak yang Kak Deo latih gitu di sekolah supaya merasakan jatuh cinta yang sama mungkin. Iya, iya. Dan itu mungkin kalau boleh bercerita, ada yang namanya mereka, ya namanya hidup ya, ada yang datang dan ada yang pulang, ada yang pergi begitu ya. Ada yang Betul. memang stay, ada yang bertahan. Tapi saya selalu bilang begini kepada teman-teman saya, khususnya di teman-teman Pandega, namanya Racana Surya Kencana dan Dayang Sumbi SMA Madiwalia. Mereka ini kebetulan adalah kalau saya diundang ke sekolah-sekolah ini, ke RP, ke Budi Mulya, ke Abdi Siswa, ke sekolah-sekolah itu, pasti saya ngajak mereka. Dan saya selalu bilang begini, teman-teman, sebagai seorang pramuka, teman-teman akan ada habisnya menjadi Pandega sampai dengan usia 25 tahun. Tetapi saya cuma mau bilang, pramuka yang sebenarnya adalah ketika kamu melepas seragam, tetapi kamu masih bisa mengaplikasikan apa saja nilai-nilai kepramukaan yang pernah kamu dapatkan ketika kamu berseragam. Itu sih. Jadi artinya saya pengen kepada teman-teman saya mungkin nanti yang ketika akan bertemu lagi, ya nggak masalah nanti mereka akan meninggalkan dunia pramuka, tetapi nilai-nilainya yang nggak boleh dilupakan dan hilangkan, Kak. Betul, Gitu. betul. Berarti ya seragam mungkin akan terlepas ya, tapi pada akhirnya value akan terus hidup dalam diri mereka ya kayak. Itu Betul, yang betul. diharapkan ya kayak. Boleh dong Kak cerita sedikit. Tadi Kak Deo sudah ceritakan bagaimana proses Kak Deo ya menggeluti gerakan pramuka 20 tahun terakhir. Kalau karya pramuka-pramuka yang ada di sekolah Katolik itu seputar apa aja sih Kak yang dilakukan kira-kira supaya menjadi gambaran nih untuk Sobat BMV dan para pendengar di rumah Kak? Ya, karyanya artinya bagaimana sebenarnya pramuka di sekolah Katolik, lagi-lagi saya akan garis bawahi berulang kali Kak Jonsis, izinkan buat teman-teman juga, TKKMNPK adalah mereka yang bersekolah Katolik dinaungi oleh TKKMNPK begitu. Jadi pramuka TKKMNPK ya tentunya menjadi wadah ya para teman-teman yang ada di sekolah Katolik untuk berekspresi, untuk merasakan euforia yang sama dan juga tentunya memiliki militansi yang agak sedikit berbeda, Kak. Kalau dulu saya ini keprihatinan yang selalu digaungkan oleh senior saya, mentor saya yang sekarang sudah meninggalkan kami semua, yaitu namanya Kak Antonius Daud. Beliau selalu mengatakan bahwa TKKMNPK harus lebih 10 step ahead, 10 langkah lebih di depan. Apa yang maksudnya mau dikatakan? Artinya untuk apa 10 step ahead, bukan dari organisasi lain atau bukan dari gugus depan lain, tetapi
lebih daripada yang dulu, atau mungkin dari beberapa hal yang mungkin seharusnya sekarang kita tinggalkan, yaitu adalah mungkin dari habit, Kak. Dari habit. Habit, ya. Pramuka yang ada di TKKMNPK itu mau mencoba untuk biasakan yang namanya habit-habit yang selama ini terlupakan. Mungkin contoh sederhana banget gitu ya. Sekarang siapa yang masih sering pakai apa namanya buku catatan? Ya, semua pada pakai handphone. Iya. Nah, tetapi Dulu ada buku catatan ya kayak waktu sekolah ya. pakai buku Ya, buku. catatan begitu. Tapi coba rasakan deh bedanya ketika teman-teman ngerasain nulis di handphone sama dengan nulis di buku catatan. Itu akan lebih ingat di buku catatan, ya. Makanya waktu itu juga waktu pas saya menjadi wartawan, saya apa namanya red pel saya selalu bilang bawa buku catatanmu. Kamu nggak usah pakai handphone, ya. Kalau pakai handphone kejadian-kejadiannya ketika dadakan. Nah, hal ini juga sebenarnya senyambung dengan pramuka yang ada di TKKMNPK ini. Jadi habit-habit yang selama ini rasanya belum bisa digaungkan, belum bisa dibiasakan, itu coba untuk yang namanya dilakukan. Hal-hal yang lain misalkan adalah mungkin coba misalkan untuk datang tepat waktu, ya. Artinya datang tepat waktu. Karena banyak banget ya di gugus depan lain begitu ya, itu tidak menghargai waktu. Hal-hal yang lain mungkin ya tentunya adalah bagaimana kita membuat sebuah kegiatan ya, yang tadi saya sebutkan contohnya ada temu pembina, ada kemudian pekan kekerabatan itu khusus untuk para penggalang maupun penegak, lalu ada ajak siaga untuk khusus siaganya. Lalu banyak kegiatan-kegiatan itu punya sesuatu yang selama ini tidak pernah dilakukan, yaitu contohnya adalah digitalisasi. Contohnya digitalisasi dalam sebuah kegiatan-kegiatan itu. Jadi kami kebetulan nggak sekarang pakai tab. Jadi kalau setiap kali presensi TKKMNPK, di TKKMNPK maupun di EBKS lain, setiap kali presensi itu kita udah nggak pernah lagi yang namanya checklist. Misalkan Aloysius Johnsis gitu, enggak. Tetapi sekarang pakai RFID sebelum pandemi kemarin ya. Ada Iya, iya. RFID-nya, kemudian di tapping begitu, terus langsung masuk ke sistem datanya. Dan sekarang kami pun juga ada punya data yang big datanya. Jadi semua yang ada di sekolah Katolik itu ada namanya di www.sisminpan.com. Artinya, admingudep.com. Nah, itu artinya semua datanya kita semua ada di situ. Tentunya akhirnya ada sebuah kemajuan-kemajuan teknologi begitu kan. Terus kemudian apalagi yang kira-kira yang bisa harus digaungkan? Nah, yang tentunya itu adalah khususnya lebih ke katolikannya adalah menggaungkan 5 tugas gereja. Terus gimana dong yang beragama di luar Katolik? Apakah mereka harus menghidupi juga? Iya, Menghidupi tadi dengan cara, tadi Hah? dipikirnya kristenisasi. Nah, tadi. Ya gitu kan? Iya, Bagaimana gimana dengan tuh, Kak? caranya gitu? Kita pakai dengan cara mereka dengan seperti yang dikatakan oleh Ignatius Loyola, melalui pintu mereka masuk dengan pintu kita, keluar pintu kita. Artinya ya tentunya mereka bukan jadikan jadi Katolik enggak, jadi Kristen kan enggak, tetapi mereka membiasakan kebiasaan-kebiasaan. Contohnya liturgi yang menguduskan. Dalam setiap kegiatan wajib yang namanya ada sholat. Kalau untuk Muslim, ada waktu kegiatan-kegiatan untuk 5 agama yang lain. Itu liturgi ya kan, intinya menguduskan. Kerikmah, Betul. pewartaan, mereka juga harus, Kak, dan di dalam SKU-nya pun juga ada. Mereka harus yang namanya membiasakan untuk mewartakan isinya Al-Quran, Tripitaka, dan lain-lain. Itu mereka harus begitu kan. Terus kemudian, apalagi koinonia, persekutuan. Jadi di sekolah-sekolah Katolik TKKMNPK ini, mereka harus yang namanya kembali ke, tanda kutip, ke asalnya mereka itu. Nah, makanya dengan dua tugas yang lain ya, artinya otomatis makanya 5 tugas gereja itu sebenarnya yang dihidupi, dan nuansa Kristiani itu ya, nuansa Kristiani ya, namanya NK Pintar gitu ya, jangan dijelaskan sekarang semuanya, nanti Nah, kayaknya kita lama bikin satu bisa sesi lagi ya. Nanti bikin kita satu bikin sesi satu ya sesi nanti ya. lagi untuk jelasin Nah, itu. nuansa Kristianinya itu adalah gimana caranya supaya mereka bisa merasakan ya kehadiran orang lain, ya tentunya sebenarnya itu bisa jadi kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan yang mereka sebut dengan berbeda begitu. Kalau ditarik ulur, Kak, sebelumnya ditarik lagi panjang sebenarnya, Badan Pawal itu sebenarnya sudah sangat Kristiani banget begitu. Waduh. Bagaimana kehidupan Gimana tuh, Kak? memanusiakan manusia. Badan Pol itu kan hadir hadir untuk apa namanya, hadir untuk kita, hadir untuk orang-orang di waktu itu,
di Inggris begitu ya, mereka sebenarnya Badan POM pengen supaya para generasi muda ini bisa utuh, jadi orang yang hebat begitu, punya iman ya, punya karakter, punya kehidupan yang tentunya juga mawas diri gitu kan, terlihat dari ininya apa namanya promise-nya begitu kan ya. Selalu mereka kan disebutnya tiga. Kalau kita kan Trisatya, kalau ini kan promise, tripromise, apa tiga tiga janjinya ya kan. Iya, Uh, iya. ya kan janji kepada Tuhan, kemudian sesama, ya tentunya juga kepada alam. Nah, lalu apa hubungannya lain lagi adalah yang kecil menjaga, yang kecil itu adalah patuh terhadap yang tua, yang atau yang seniornya begitu ya, yang besar harus menjaga. Nah, itu sebenarnya itu kan Kristiani banget Kak begitu Kak. Nah, Betul, betul, Kak. di TKKMNPK kita mau mengembalikan itu. Karena rasanya pramuka itu cuma dilihatnya cuma tek pramnya aja Kak. Teknik pramuka, apa namanya sandi-sandi, pioneering itu doang. Tetapi kami selalu sampaikan dan secara pribadi saya selalu sampaikan begini, teman-teman kenapa sih belajar tentang semboyan isyarat, tentang sandi? Mereka bertanya-tanya, kenapa ya Kak? Karena sebenarnya itu adalah kalian latihan komunikasi. Kalian kenapa harus latihan baris berbaris? Kalian sebenarnya latihan untuk teliti, latihan untuk rapih dan lain-lain. Nah, seperti itu Kak. Jadi Jadi ada banyak ada banget. ada value-value yang lebih besar dan lebih dalam gitu ya dari Ya, latihan-latihan tadi, Kak ya. artinya kita harus ya apa namanya pramuka itu selalu filosofis begitu Kak. Hmm. Oke, Kak. Nah, eh, menuju pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Kak, karena Waduh, memang waktunya tidak panjang. Nah, baik. kita kan tadi Kak Deo sudah sampaikan 4 hari lagi kita akan merayakan Hari Pramuka Nasional kali ya Kak ya, ke-61 kalau nggak salah Kak, betul tidak Kak? Ya, Itu kalau saya searching di Google nih, temanya mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Nah, oke. boleh dong Kak refleksi dari Kak Deo nih sebagai apa ya, mungkin orang yang bergelut gitu di bidang kepramukaan, sharing dari perayaan ke-61 ini untuk para pendengar sekalian, mungkin juga ditutup dengan closing statement, mungkin ajakan atau dukungan atau apapun yang mungkin Kak Deo mau sampaikan. Silakan Kak. Oke. Eh, buat saya tagline ini sangat ngena banget buat saya ya. Jadi artinya tadi saya bilang bahwa sebenarnya di awal Agustus kemarin saya sebenarnya sedang boring-boringnya, patah semangatnya, capeknya itu untuk melatih dan membina lagi sebagai seorang pembina pramuka begitu ya. Tetapi seorang sahabat dan kebetulan dia adalah pandega saya, dia apa namanya mengingatkan mengabdi tanpa batas. Dia reply story saya begitu ya, reply story saya karena saya ngupload sebuah kalimat mengabdi tanpa batas begitu ya. Dan dia cuma bilang begitu seperti itu. Dan terus kemudian akhirnya saya ingat bahwa oh iya, harusnya sebagai seorang pembina pramuka karena panggilan saya ini saya sebenarnya nggak ada lagi tuh batasan. Makanya sebenarnya kalau ada orang yang bilang pramuka akan bisa pensiun karena ketika dia udah nggak di sekolah udah beres, nggak, itu salah, itu anggapan yang salah, itu yang anggapan yang keliru. Jika kamu mau menjadi seorang pramuka, kamu bisa dimanapun saja gitu kan. Bahkan sebenarnya Kak Jonsis tadi yang mungkin sebenarnya apa namanya belum saya ungkapkan, ya salah satunya pramuka itu pernah dilakukan di gereja Kak. Ada beberapa gugus depan itu ada di gereja, dasarnya adalah di gereja, bukan di sekolah dulu Bukan malahan sekolah gitu ya. lagi tapi gereja ya Kak ya. Dulu itu sebenarnya awalnya itu ada beberapa yang mengatakan ada beberapa literasi bahwa sebenarnya sekolah itu baru belakangan setelah, tapi sebelumnya ada di basis-basisnya ada di gereja, Gereja-gereja ya kemudian Kak ada ya. ya. Nah, sekarang sebenarnya bukan ajakan ya, tetapi mungkin mau menyadarkan kepada teman-teman, mungkin para imam, kemudian para suster, kemudian juga teman-teman lainnya bahwa sebenarnya kalau misalkan kegiatan OMK mau dipadu-padankan dengan pramuka itu sangat baik saja. Artinya bisa saja itu menjadi sebuah kesatuan bagaimana pramuka itu tentunya bisa bermanfaat. Jadi jangan tanya deh sama Kak Deo ya. Apa manfaatnya pasti sudut pandang saya, tetapi tanyalah kepada teman-teman yang lain yang tentunya mereka menggeluti pramuka, mereka pasti akan mengatakan pramuka itu akan mendapatkan banyak manfaat benefitnya begitu. Dan pramuka itu ya menurut pembina saya mungkin tadi kalau
ada dua pembina yang sangat berpengaruh buat saya, Kak. Namanya Kak Antonius Daud, yang kedua adalah FX Hongki, yang kebetulan dia juga ngajar di Grafika Madiwana Vika Bogor. Bogor ya, Kak ya? Ya, benar. Beliau mengatakan bahwa pramuka itu adalah investasi. Ya, artinya pramuka investasi 5 sampai 10 tahun lagi. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman penegak maupun pandega, kamu nggak akan pernah ngerasain nih ketika kamu udah lulus sekolah, terus kemudian kamu udah selesai lepas seragam, kamu nggak akan langsung ngerasain. Tetapi setelah 5 sampai 10 tahun lagi, kamu akan ngerasain. Dan itu saya rasakan. Bagaimana pramuka itu membentuk diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman saya ketika mereka sudah ada di top, ada di atas begitu ya, sudah kerja, sudah jadi manajer, kemudian sudah jadi orang hebat lah begitu. Mereka selalu bilang, Kak Dio terima kasih ya, karena saya diperkenalkan lewat pramuka. Saya bilang, bukan saya, tetapi Tuhan sendiri yang sebenarnya mempertemukan kita. Justru berterima kasihlah pada Tuhan dan orang tuamu. Maka sekali lagi saya mau mengatakan, pramuka itu bukan hanya sebatas seragam, bukan hanya sebatas euforia, bukan sebatas kegiatan, melainkan sebuah panggilan jiwa, bahwa di mana di dalamnya teman-teman dibentuk yang tadinya dulu mungkin adalah bongkahan batu kasar, kemudian akhirnya menjadi sebuah permata. Nah, tapi bagaimana lagi-lagi ya, karena itu sukarela ya, harus digarisbawahi Kak Jonsis ya, mekanisme yang digaungkan di beberapa sekolah itu diwajibkan, itu yang menurut saya agak keliru. Kalau kamu mau ikut pramuka, ayo ikut yang sukarela. Kalau disebutnya ada dua kan, ada pramuka aktualisasi yang mengikuti kurikulum, ada yang pramuka reguler, Kak. Nah, pramuka yang reguler itu adalah mereka yang sebenarnya mengisi SKU, yang memang benar-benar dari hati. Nah, sekarang hal itu yang ingin saya sampaikan adalah supaya kalau tidak teman-teman tidak terpanggil menjadi seorang pramuka, minimal spiritualitas pramukaan itu yang bisa dilakukan di manapun juga. Dan terakhir mungkin nggak, terakhir adalah teman-teman jangan selalu memikirkan bahwa pramuka itu tidak enak. Itu dulu mungkin karena beberapa oknum ada yang membuat seperti itu. Tetapi pramuka khususnya ada di sekolah Katolik yang di bawah TKKMNPK, ya, mereka adalah bagaimana pramuka itu ya bisa menemukan kehidupan dan jalan hidup seseorang, dan tentunya dengan dinamika yang menarik. Itu aja sih, Kak, dari saya. Terima kasih Kak Dio, luar biasa bahwa pramuka juga hari ini bertransformasi ya Kak. Tadi soal mengikuti teknologi dan sudah bukan lagi yang dulu gitu. Jadi kalau mau coba lagi kenapa enggak gitu kali ya Kak ya. Tadi yang dari hati dan sukarela ya. Kak, bertransformasinya sebenarnya udah lama sebenarnya. Jadi sebenarnya dulu kan pramuka itu ada namanya jota-joti di luar negeri ya, tetapi lagi-lagi Indonesia selalu mengambilnya hal yang seperti itu lah gitu. Iya. Dan ya kita berharap bersamalah untuk gerakan pramuka, terutama yang di bawah sekolah-sekolah Katolik ya Kak ya, semoga bisa terus maju dan berkembang. Kak Deo, akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita dan para pendengar semua. Tapi rasanya sih Kak Deo harus datang lagi. Jangan kapok ya Kak, harus ngobrol lagi, lebih banyak lagi, mungkin juga sama teman-teman yang lain. Bisa sharing lagi tentang gerakan pramuka. Yang tadi Kak Dio bilang, coba tanya teman-teman yang lain. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya Kak, sama teman-teman yang lain ya Kak ya. Oke Kak Dio, terima kasih. Selamat berkarya dan jaga kesehatan selalu ya Kak. Terima kasih semuanya. Salam pramuka. Salam pramuka. Baik, Sobat BMV dan para pendengar dimanapun Anda berada, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Kak Dio ya, bagaimana kita dicerahkan bahwa bukan pramuka Katolik ternyata, tapi pramuka yang berkarya di bawah sekolah-sekolah Katolik. Dengan ada tadi nilai-nilai kekatolikan, nilai-nilai Kristiani, dan garis bawahnya adalah tidak ada batasan usia, teman-teman. Saya dan teman-teman juga bisa terlibat dan sukarela tadi, bukan dipaksakan, bukan diwajibkan. Kak Dio juga tadi bilang bahwa pramuka bukan hanya soal seragam ya, bukan hanya soal kegiatan-kegiatan seremonial, tapi juga adalah panggilan jiwa yang menghidupi berbagai nilai yang konteksnya jauh lebih besar dan dalam. Buat teman-teman pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya buat para aktivis kepramukaan, selamat merayakan gerakan pramuka ke-61 pada 14 Agustus mendatang. Teman-teman dan para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah siaran Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan dalam saluran, karena dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.